21, 90, 30, 20, 98 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Checklist analisa kelayakan usaha dibagi menjadi 5 komponen dan di sini ada 3 potensi. Yang pertama ada potensi rendah, nilainya -1, lalu ada potensi sedang, nilainya 0, lalu yang terakhir ada potensi tinggi, nilainya 1. Komponen yang pertama adalah analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Lalu di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, dan di sini dibagi lagi. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi tinggi, nilainya 1. Mengapa? Karena di sini kami mengambil banyak keuntungan dari tren lingkungan kami. Lalu yang kedua ada menyelesaikan masalahnya, potensinya tinggi, nilainya 1. Mengapa? Jika kami mendapatkan masalah baik dalam pembuatan, pengiriman, ataupun komplain dari konsumen, sesegera mungkin kami mencari jalan keluarnya agar dapat segera terselesaikan masalahnya. Lalu yang ketiga, ada mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya 0. Lalu ada ketepatan waktu masuk pasar, nilainya 1, potensi tinggi. Kami memulai bisnis ini pada saat sedang baru-barunya menu kami dicari oleh banyak orang. Lalu yang kelima, ada luasnya gagasan atau menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensinya tinggi. Lalu selanjutnya ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang tersedia, potensinya sedang. Lalu yang terakhir ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensinya tinggi. Lalu total keseluruhan dari poin 1.1 adalah 5. Poin 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensinya tinggi. Lalu selanjutnya ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensinya tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensinya tinggi. Total dari poin 1.2 yaitu 3. Hasil rata-rata pada komponen 1 adalah 4. Komponen 2, kelayakan target industri, yaitu dibagi menjadi 2 bagian, ada daya tarik industri dan daya tarik target pasar dan konsumen. Pada poin 2.1, daya tarik industri dibagi lagi, ada jumlah kompetitor, tidak ada, maka nilainya 1. Tahap siklus industri, fase pertumbuhan, maka nilainya 0. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini, pertumbuhannya sedang, maka nilainya 0. Lalu ada pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, itu harus dimiliki, maka nilainya 1. Lalu ada margin operasi industri, nilainya sedang, maka nilainya 0. Poin 2.2 ada daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan mungkin dapat diidentifikasi, maka nilainya 0. Lalu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya dapat diciptakan, maka nilainya 1. Lalu ada daya beli pelanggan, nilainya sedang, maka nilainya 0. Lalu selanjutnya ada kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, nilainya tinggi, maka nilainya 1. Lalu selanjutnya ada potensi pertumbuhan target pasar, nilainya rendah, maka nilainya -1. Hasil keseluruhan dari poin 2.2 yaitu 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah -1, maka nilainya 1. Hasil rata-rata dari komponen 2 yaitu 2 ditambah 1 dibagi 2, maka nilainya 1,5. Komponen 3 ada analisa kelayakan organisasi, di sini dibagi menjadi 2. Poin yang pertama yaitu kecakapan atau proses manajemen. Lalu di sini ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, tidak berpengalaman, maka nilainya -1. Lalu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan,
yaitu terampil, maka nilainya 1. Lalu selanjutnya ada sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, yaitu sedang, maka nilainya 0. Lalu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu kuat, maka nilainya 1. Lalu selanjutnya, ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, yaitu mungkin, maka nilainya 0. Lalu total keseluruhan dari poin 3.1 yaitu min 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0, maka jumlahnya 1. Poin 3.2 ada kecukupan sumber daya. Yang pertama ada karyawan dengan kompetensi spesifik, di sini potensinya rendah karena kami tidak mempunyai karyawan. Lalu selanjutnya ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis. Tidak berlaku pada saat pemula, maka nilainya rendah, yaitu min 1. Total keseluruhan dari poin 3.2 yaitu min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2. Hasil rata-rata dari komponen 3 yaitu 1 ditambah min 2 dibagi 2 yaitu min 1,5. Komponen 4, kelayakan finansial. Di sini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama ada total modal awal yang dibutuhkan. Lalu poin yang kedua ada kinerja keuangan bisnis sejenis. Lalu poin yang ketiga ada daya tarik finansial keseluruhan. Poin 4.1 ada total modal awal yang dibutuhkan. Di sini ada modal ekuitas, potensinya tinggi, modal utang, potensinya rendah, lalu ada modal khusus, potensinya rendah. Lalu total keseluruhan dari poin 4.1 yaitu 1 ditambah min 1 ditambah min 1 sama dengan min 1. Poin 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama ada karakteristik ekonomi industri, itu potensinya sedang maka nilainya 0. Profitabilitas dan resiko saat ini potensinya tinggi maka nilainya 1. Nilai perusahaan itu potensinya rendah maka nilainya min 1. Total keseluruhan dari poin 4.2 yaitu 0 ditambah 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Poin 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama ada hasil keuangan historis, potensinya sedang. Lalu ada proyeksi pendapatan, potensinya tinggi. Lalu ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensinya tinggi. Lalu ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensinya rendah. Lalu yang terakhir ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, yaitu potensinya rendah. Maka total keseluruhan dari poin 4.3 yaitu 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah min 1 ditambah min 1, maka nilainya 0. Komponen yang terakhir yaitu komponen 5 yaitu potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Jika nilainya min 1 sampai 0 maka nilainya tidak layak. Jika nilainya 0 sampai 2 maka nilainya layak. Jika lebih dari 2 maka sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, potensinya 4, maka sarannya untuk segera diwujudkan desain produknya. Lalu bagian 2, isu terkait industri atau pasar, nilainya 1,5, maka potensinya layak. Sarannya untuk diidentifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Lalu bagian 3, kelayakan organisasi, nilainya min 1,5, maka potensinya tidak layak. Sarannya tidak disarankan untuk melanjutkan desain organisasinya. Lalu bagian 4, isu finansial, nilainya min 0,3, maka potensinya tidak layak. Tidak disarankan untuk melanjuti pembiayaannya. Lalu, penilaian keseluruhan, nilai rata-rata yaitu 1,1, maka potensinya layak untuk segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Kesimpulan dari analisa ini yaitu ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya.
Sekian analisa dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata-kata, dan terima kasih.